cara pandang saya, tampaknya setiap rezim pemerintahan itu berupaya menggunakan dan quote unquote mengapropriasi konsep itu, sehingga makna dan praktik dari perspektif bebas aktif itu kemudian sebenarnya jadi berbeda dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Itu menurut saya elemen penting untuk disadari. Kedua, eh, engagement kita terhadap ASEAN gitu, Indonesia terhadap ASEAN, terutama Indonesia kan tampaknya semenjak era Soeharto, semenjak didirikannya ASEAN, selalu kemudian menjadikan ASEAN sebagai soko guru gitu ya, salah satu apa ya, soko guru politik luar negeri kita. Kalau mau kita proyeksi politik luar negeri, pasti lewat ASEAN gitu ya. Dan itu dalam argumen saya ingin menunjukkan bahwa itu muncul bukan hanya sekedar dari logika kalkulasi, tapi itu muncul dari habit, dari kebiasaan gitu, dari praktik selama ini yang berujung karakter path dependence. Jadi saling keterkaitan, apa yang kita bayangkan sebagai insentif ke depan itu sangat dipengaruhi oleh perilaku kita sebelumnya. Dan itu jadi kayak feedback loop gitu, membuat kita akhirnya menjadi merasa sangat nyaman dengan ASEAN dan tidak, dan dalam banyak titik tidak ini ya mau dan tidak punya insentif untuk mengeksplor di ruang luar ASEAN gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara pengalaman, jelas ternyata pengalaman kita dalam menggunakan ASEAN tidak selalu eh, menghasilkan hasil prima gitu ya. Dari pengalaman kita dalam dua studi kasus yang saya gunakan, satu, kalau kita bicara bahwa salah satu keunggulan ASEAN adalah mampu menyelesaikan perang Vietnam, konflik Vietnam dengan baik, itu sebenarnya muncul juga karena engagement Indonesia yang tidak hanya lewat ASEAN. Indonesia saat itu memproyeksikan politik luar negerinya lewat dua forum yang berbeda. Satu engagement lewat ASEAN, satu lagi langsung ke Vietnam gitu. Dan itu menurut saya sebuah hal yang kita perlu perhatikan gitu ya, terutama ketika kita harus misalkan sekarang menghadapi tantangan tensi politik yang lebih luas di Asia Pasifik, terutama karena kontestasi Amerika dan Cina, AUIP gitu. Nah itu bahan pelajaran aja. Itu argumen saya. Komentar saya sedikit juga ke yang tadi diuraikan oleh Mas Umar. Menurut saya penting untuk membedakan ya. Menurut saya yang di bukunya Mas Umar sebenarnya menuliskan, menurut saya menarik statementnya Mas Umar itu adalah a realistic and rational foreign policy approach. Realistic rather than realism gitu ya. Jadi realistic approach itu menurut saya menegaskan bahwa memang sebenarnya itu yang dibayangkan realistik bukan realisme HI. Dalam dunia HI kayaknya, atau menurut saya disiplin-disiplin yang lain, kenapa sih ilmu itu disebut sebagai disiplin gitu ya? Karena artinya kita harus hati-hati dan disiplin dalam menggunakan kata atau konsep. Belajar HI itu artinya juga belajar conceptual precision gitu. Dan saya setuju, saya sepakat kalau Hatta, pandangan Hatta mungkin agak susah ya kita bayangkan sebagai realisme HI, karena realisme HI punya basic tendency tersendiri, kerangka struktur logika tersendiri, dan Hatta menurut saya nggak masuk ke sana gitu ya. Tapi betul asesmennya sebenarnya realistik rather than tadi follow realism. Itu poin besar yang kedua. Yang ketiga, negara-negara Asia Tenggara memang melihat ASEAN dan saling melihat satu sama lain. Menurut saya ada benarnya terinspirasi oleh realisme Mas Musa, terutama pada kecenderungan negara-negara Asia Tenggara dalam melihat power. Kalau kita lihat di antara semua perspektif dalam dunia HI, tentu mereka punya kadar ya konsep apa yang paling penting gitu ya dalam cara pandang mereka melihat satu sama lain. Dan di Asia Tenggara saya harus akui kenapa mungkin konotasi cara pandang ASEAN yang dianggap dominan, dan termasuk juga scholar di Indonesia gitu mengaku-ngaku realisme, karena sebenarnya
di antara berbagai perspektif HI tersebut, realisme yang paling memang menekankan pentingnya konsepsi power gitu. Dan memang itu erat ternyata dengan cara pandang negara-negara di Asia Tenggara untuk melihat satu sama lain, dan terutama salah satu isu paling serius di Asia Tenggara itu kan selalu melihat pentingnya untuk mengimbangi kekuatan power antara Amerika Serikat dan Cina misalkan. Kalau dulu power antara blok barat dan blok timur gitu ya. Konsepsi pentingnya untuk melihat power itu mungkin akhirnya jadi konotatif. Kenapa realisme menjadi paling populer? Itu satu. Kedua, kenapa kalau kemudian realisme yang paling dominan yang seakan-akan dipakai untuk melihat satu sama lain, ya mungkin karena saya sih percayanya proses pendidikan juga ya. Banyak scholar kita gitu eh, dididik dan diajari perspektif realisme. Bahkan kalau kita lihat itu cukup kuat berkembang ya, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa di zaman itu begitu. Sehingga dan itu kayaknya juga terajarkan ke semua, termasuk para diplomat-diplomat saya rasa, sehingga kemudian memang seakan-akan itu jadi logika yang populer. Walau saya sepakat sih sebenarnya ya nggak selalu seperti itu juga gitu ya. Satu elemen yang lain menurut saya juga agak kuat di kalangan negara-negara Asia Tenggara dan cara berpikir para policy makers itu adalah, kalau kita bicara Asia Tenggara dan ASEAN, penting yang namanya strategic autonomy. Itu kan mimpinya selalu, pengennya nggak mau diganggu gitu. Nah itu mungkin yang agak berbeda ya. Kalau realisme kan selalu merasa pentingnya eksistensi survival gitu-gitu ya. Kalau di negara ASEAN ada lagi tambahannya. Cara kita melihat satu sama lain dan cara policy itu diproyeksikan bukan hanya sekedar untuk menjamin eksistensi, tapi juga menjamin ruang manuver. Itu ruang manuver. Nah, itu mungkin yang agak berbeda ya dari tradisi realisme. Realisme menurut saya hanya merasa penting untuk set up survival, tapi konteks strategic autonomy yang dominan gitu. Hampir semua negara di Asia Tenggara itu punya mimpi itu. Saya ingin eksis, tapi juga nggak ingin diganggu sebenarnya. Nah itu menurut saya catatan ya, kenapa dalam titik tertentu ada yang mirip gitu, kenapa dikonotasikan dengan realisme, tapi ada juga beberapa elemen yang menurut saya agak sedikit berbeda. Begitu, Mas. Mas Andi, bentar. Sedikit lagi ya. Itu tentang ruang manuver itu bisa diterjemahkan kepada unggah-ungguh sopan santun antar negara ASEAN atau enggak itu secara normatif gitu? Ya, kalau saya karena mungkin lebih akrab juga dengan konstruktivis, saya merasa itu juga ya salah satu kultur kita, begitu. Mungkin kalau mau didekatkan itu agak elemen identity negara-negara Asia Tenggara itu ya. Mereka merasa simbolically itu harus nyata. Secara simbolik, ruang atau klaim bahwa mereka itu punya ruang itu penting. Walau secara material sebenarnya enggak. Nah, negara-negara Asia Tenggara itu agak begitu. Karena realnya, misalkan Filipina dulu cukup dekat dengan Amerika Serikat, gitu ya. Sampai punya tempat berlabuhnya kapal-kapal itu loh, pangkalan. Nah, terus kemudian kalau kita lihat sekarang Laos, Kamboja itu sangat dekat dengan Cina secara material, real gitu ya. Tapi selalu masih terus berharap ada ruang manuver gitu ya, symbolically. Tapi itu memang salah satu yang agak unik memang dari Asia Tenggara. Ya mungkin akhirnya membuatnya agak jauh ya, kalau poin saya tadi agak jauh sebenarnya dari realisme. Oke. Terima kasih Mas Randi.